Oke, kita langsung saja menuju ke Mbak Mira yang ada di Jawa Timur. Akan ngobrol soal peluru misterius di Jember yang melukai nenek yang sedang momong cucunya. Nah, ini kan yang menimbulkan banyak pertanyaan gitu ya. Di mana sebetulnya apakah tempat bermain atau tempat tinggalnya nenek dan cucu ini yang memang sedang bermain ini berada di tengah-tengah medan perang? Enggak Atau dong di pasti. tengah-tengah area pelatihan? Kalau di tengah-tengah Medan enggak sih, karena di Jawa Timur. Tapi kalau ada perangnya juga kayaknya enggak ya, karena enggak ada perang di Jawa Timur. Betul, ya kan? Kok bisa apa yang sebetulnya terjadi? Makanya kita langsung sapa aja Mbak Mira. Selamat sore. Selamat sore, Rina dan Eza. Bagaimana di puasa hari ke-6 ini? Alhamdulillah, luar biasa. Mbak Mira nih puasa malah makin seger dengan rambut baru ya? Curiga nih. Kebetulan aku tuh lagi gak puasa ya teman-teman, jadi segar ya. Enggak dong, puasa gak puasa tetap harus segar Mbak Mira ya. Tapi betul kan rambut baru? New hair. Kan yang terakhir live juga sudah pakai rambut ini ya. Kalau hari kita. Tapi backdropnya Mbak Mira lumayan bikin mengalihkan fokus saya sih, karena ada tulisan Wika Salim di belakangnya ya. Bener juga. Iya, lebih tepatnya yang baru adalah backdropnya. Iya, backdropnya bener sama moncer. Betul. Amin deh buat kita moncer semua. Tapi kali ini adalah informasi tentang peluru nyasar nih Mbak Mira. Kok bisa ada peluru nyasarnya ke nenek-nenek lagi yang lagi ngomong cucu? Ya, sebenarnya Eda dan Indra ini juga jadi pertanyaan kita bersama ya di sini, karena bagi ada nenek-nenek ngomong cucunya lagi main sama cucunya, kok bisa tiba-tiba kena peluru nyasar? Mungkin kita lihat ceritanya dulu ya. Boleh. Ini adalah liputan dari salah satu kontributor kami di Jember. Jadi ada seorang nenek yang dikisahkan sedang bermain sama cucunya waktu itu, tepatnya di teras rumahnya yang ada di Perumahan Istana Pidadegensi, Kelurahan Karabejo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Nah, peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 3 Maret 2025 sekitar pukul 4 sore. Saat itu kondisi sedang hujan deras. Nah, si nenek dan cucunya ini yang sedang berada di teras lagi main seperti biasa, sedang melakukan kegiatan sehari-hari gitu ya. Terus tiba-tiba si nenek ini merasa kesakitan, dan kemudian si nenek dibawa ke rumah sakit gitu. Nah, kisah ini sendiri diceritakan kepada reporter kami oleh kerabat keluarga bernama Bambang yang mendapat kabar dari anaknya korban langsung gitu. Nah, kalau dari hasil pemeriksaan di rumah sakit begitu ya, si nenek ini terkena proyektil peluru yang bersarang di paha sebelah kirinya. Jadi dari hasil ronsen terlihat ada proyektil peluru di paha kirinya sang nenek tersebut. Nah, yang jadi sangat gawat begitu ya, si proyektil peluru ini mengenai tulangnya si nenek, sehingga si nenek harus mendapatkan perawatan lebih lanjut, bahkan sampai dioperasi. Jadi nggak bisa jalan dong ya? Iya, harus ditindak langsung ya, dioperasi, diangkat pengangkatan si peluru ya. Oke, apakah sebetulnya dari proyektil peluru ini tuh bisa diketahui jenis senjata api yang digunakan, dan sampai saat ini penyelidikan sudah sampai mana, Kamira? Nah, sebenarnya bisa ya Kak Indra, untuk dari proyektil peluru sendiri itu bisa dilacak senjatanya. Jadi pelulunya juga bisa dilihat itu dari mana begitu ya. Tapi memang sejauh ini yang kami dapat kabar bahwa keluarga korban sudah melaporkan ini ke pihak berwajib, dan ini juga dibenarkan oleh Kapolsek Sumbersari, Kompol Sugeng Gianto, yang mengatakan bahwa pihaknya bersama tim Inafis Polres Jember telah melakukan olah tempat kejadian perkara untuk penyelidikan kasus ini. Namun karena memang polisi masih melakukan pendalaman begitu ya, jadi belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut gitu ke Eda dan Iza. Belum ada ini ya, proyeksi ini berasal dari mana pelurunya gitu. Kayak kalau misalnya kita tahu beberapa tahun lalu tuh sempat juga ada peluru nyasar ke gedung DPR kan, karena dekat sama lapangan tembak Senayan gitu. Nah kalau ini apakah di sekitar lokasi ada lapangan tembak juga kah, atau seperti apa Mbak Mira? Jujur kami belum mendapat laporan terkait apakah memang di lokasi tersebut ada aktivitas tembak menembak terkait kaitannya dengan peluru ini begitu ya. Tapi memang waktu itu kan kondisi sedang hujan deras gitu ya, jadi kan tidak terdengar secara persis gitu apakah
ada tembakan dari luar atau tembakan dari arah mana begitu, karena kembali lagi kondisinya sedang hujan deras gitu. Baik, berarti memang juga kita masih menantikan juga ya hasil penyelidikan dari kepolisian setempat juga mengenai siapa sebetulnya pemilik dari senjata api ini gitu, dan seperti apa sebetulnya bagaimana hal ini bisa terjadi juga gitu ya. Iya. Mengenai update dari si sang nenek dan juga berarti cucunya juga turut menyaksikan kejadian tersebut ya, karena kan sedang berada dalam tempat yang sama. Betul sekali, dan ini jadi trauma tersendiri ya pasti untuk sang cucu yang masih anak-anak gitu ya. Untuk update-nya sendiri dari sang nenek kami juga belum mendapatkan info lebih lanjut gitu ya Kak Eza, jadi tunggu dulu dikejar. Oke. Kalau dari keluarga adakah statement begitu langkah hukum yang mau dilakukan setelah kejadian ini? Nah, mereka langkah hukum yang mereka lakukan kemudian kita melaporkan ini ke Polsek Purwaji gitu, dalam kaitannya ini Polsek Sumbersari yang berada di wilayah mereka, dan kemudian ini langsung diselidiki oleh Satreskrim Polres Jember. Baik, semoga cepat ya penyelidikannya, karena warga di sekitar juga pasti takut pada akhirnya ketika ini peluru nyasar nih datangnya dari mana harus diketahui dulu. Betul. Menyebabkan keresahan ya Kak Edo dan Kak Iza. Bener, lagi puasa marah resah. Takut harusnya bisa beribadah dengan tenang ya. Betul, apalagi sebetulnya ini juga di rumah ya, bukan di tempat umum atau mungkin di tempat yang memang juga punya risiko bahaya tertembak gitu. Tapi Kak Mira, terima kasih banyak juga sudah melaporkan. Satu lagi tambahan juga, apakah pandangan mata untuk tajil di sekitar kantor Detik Jatim apa nih? Apa sih rekomendasi kalau dari Jawa Timur tajil untuk tahun ini, mungkin ada yang beda? Rekomendasi tahun ini apa ya? Dari kemarin tuh, kemarin aku ke salah satu tempat takjil di kawasan Surabaya namanya Karmen atau Paramenjangan, itu ramai banget orang karena memang daerah kampus dekat sekali dengan Universitas Erlangga, salah satu kampus Erlangga. Nah di situ mostly kayak di takjil di Jakarta sih es, beragam macam es, gorengan, tapi di sini tuh nggak ada lontong isi. Jadi orang sini itu nggak kenal lontong isi. Dan aku juga baru tahu dari kalau dia first time makan lontong isi itu di Jakarta. Ini jadi peluang bisnis buat Mbak Mira bikin lontong isi di sana. The very first lontong isi ever di Surabaya. Very good idea. Thank you so much. Terima kasih Mbak Mira sekali lagi. Selamat melanjutkan aktivitas.